Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur ya. Nabi kita memuja Allah al-Arsyil Azim, Rahman Rahim, yang penuh kasih sayangnya selalu kepada kita. Berharap selalu diberi ya tambahan kita kasih sayang dan sehatnya, cerdas dan solehan. Mudah-mudahan dibimbing selalu ila akhirul hayah fi sa'idah di dunia wal akhirah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan Muhammad bin Abdullah Makkah al-Karamah wa lahu salatan likai annahu nabiyan asra ya. Asrallahu ila masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi Allah telah memperjalankan di Isra Mi'raj ya, Rasulullah satu-satunya manusia di dunia yang Allah perjalankan ke langit untuk memberikan kabar, berita, dan hanya Nabi yang pernah menyaksikan ya bagaimana gambaran surga, keindahan di Jannatin Na'im ya, Jannatul Firdaus, dan juga Allah perjalankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam menyaksikan begitu pedih dan sengsaranya para penghuni neraka dengan beragam perilaku mereka ya, sebab pilihan-pilihan sendiri di dunia ini. Oleh karena itu ya, karena Rasulullah dengan risalah mengabarkan basyira wa nadhira pada manusia, kita ini umatnya semoga ya selalu terbimbing, termotivasi, memiliki kekuatan. Allah kasih istiqomahan meneladani Rasulullah sehingga berharap kita di dalam ridha Allah, tidak menyicipi ya neraka yang pedih, termasuk neraka kepedihan di dunia ini gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ingin pagi ini mendiskusikan bersama tentang peradaban Islam tentu, karena bagaimanapun Dina Indallahil Islam ya, agama yang benar yang kita yakini itu adalah Islam. Mungkin pemeluk lain memiliki satu bentuk keyakinan yang berbeda. That's why ya, itu akan sangat tergantung pada masing-masing pribadi, dan kita bersyukur karena diberikan hidayah kembali memeluk ya, lebih memilih Islam, lebih din agama yang membimbing dan memberikan berbagai guidance kehidupan kita melalui juga Rasul yang diberikan wahyu ya. Nah teman-teman sekalian, sambil menunggu, ini sudah 42 ya, sebenarnya bisa kita mulai belajar bersama teman-teman sekalian. Saya izin menyapa sebentar ya, saya kolektifkan 10 ya, saya sampaikan. Nanti yang aktif silahkan menjawab langsung. Mbak Amiratul Maulida, Mbak Yunida, Mbak Siti Nur Aisyah, Mbak Fatimah, Mbak Hindar Yawati. Assalamualaikum ya. Angelia Putri, Mbak Septi, Mas Ubaidillah, Tiara, Mbak Zakia Syahara. Assalamualaikum ya. Mbak Ulfana, Mulia, Shauli, ya, Rizky Nurul Azizah. Assalamualaikum. Ukhti ya, Tri Hindayanto, Sania, Arsya, ada Mbak Safa, Alifia. Assalamualaikum. Ada Mbak Yunia, Mbak Sylvia, Mbak Kalita, Mbak Siti Aurelia, Mbak Peolita Dinia. Ya, Assalamualaikum. Masih ada Mbak Syafira, Mbak Shela, Mbak Sania Zahratul. Siapa nih? Mbak Vina ya, ada Mbak Titi,
Syarah Maharani, Mbak Eki Syarah Pratika, Mbak Muada, dan Mbak Susi gitu ya. Terima kasih Mbak Venesia, Mbak Wiwi, Wahyuhana Astaghfari yang sudah mengaktifkan juga kameranya. Baik. Ya. Berbincang ya tadi di prolog awal betapa mendapatkan hidayah Allah, dipilihkan kita, diarahkan kita, dibimbing kita ke dalam pemahaman ilmuwan dan juga ilmu. Itu sebuah kenikmatan karena Allah memilih kebaikan pada kita. Dari mana landasan normatifnya? Rasulullah meneguhkan ya dengan sangat ya, bahwa man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Gitu. Ya, ini bisa dicatat dan menjadi satu spirit ya bagi teman-teman sekalian yang kemudian memilih di fakultas ini apa Mbak Wiwi? Psikologi ya, Iya, psikologi Pak. tapi di kampus Islam sehingga memiliki satu value Islamic value untuk juga mengkaji, mengcombine, uh, memixkan bahkan mengelaborasi lebih dalam tentang ilmu-ilmu an-nafsiyah, psikologi ke dalam juga ada tadi konektisitas dengan keilmuan Islam atau dengan nilai-nilai Islam, uh, norma-norma Islam sehingga di situ memancarkan nilai lebih distingsi pribadi sarjana-sarjana nantinya dari Fakultas Psikologi yang tidak hanya mumpuni di dalam teori-teori keterpahaman bahkan menjadi praktisi ya psikolog-psikolog yang handal, tetapi juga memiliki tadi kemuliaan kepribadian karena keilmuan dari seseorang itu ujungnya adalah ma'rifatun nafs ila ma'rifatullah. Jadi man arfa nafsa ya arfa rabbah. Itu dalil normatif yang kedua. Siapa yang mengenal dirinya itu jalan kunci untuk mengenal Allah. Dan kalau kemudian kemarin ya kita peringati bersama ya Isra dan Mi'raj berkaitan juga dengan satu titik tingkat peradaban tertinggi saya kira. Betapa ya kehidupan itu indah, progres bila mana dilingkupi dengan um, long orientations, visi yang sangat jelas. Betapa lalu ketika Mbak Wiwi, ya, Mbak Tina, Mbak Vanessa, ini memiliki satu himmah, a dream di masa depan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun ke depan, memiliki sebuah deskripsi, gambaran imajinatif, lebih mendekati sebuah dream, cita-cita yang ingin diraih, seperti apa. Saya ingin menjadi psikolog yang berkontribusi tidak hanya lingkup regional, tetapi nasional, bahkan uh, menuju internasional. Gitu ya. Nah, itu satu cita-cita. Siapapun suaminya nanti Allah hadirkan, dimanapun berdomisili, lalu Allah kasihkan hunian yang nyaman. Ya, lalu berapapun anak yang Allah hadir titipkan kepada kita, itu adalah bagian-bagian dari tadi keberkahan-berkahan di dalam konteks meraih cita-cita sebagai seorang psikolog yang handal atau pengajar yang bagus begitu, yang diliputi dengan nilai-nilai Islami, yang diliputi dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi that's the point. Lalu kaitannya dengan Isra dan Mi'raj tadi nanti kita tangkap ke dalam tarikan peradaban dunia bahwa al-Islam, ad-din, Islam itu sebagai agama yang paripurna. Ya karena sesungguhnya tidak ada yang mampu melampaui. Siapa? Manusia tertinggi yang mampu menuju langit. Paling menuju bulan kan? Neil Armstrong misalnya. Atau disusul dengan para ahli-ahli lain. Itu mentok di bulan. Di planet-planet lain. Tapi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram dari masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Lalu dinaikkan sampai sidratul muntaha, lapisan langit tertinggi di sana. Tak terbayangkan memakai hewan burak
Barqun itu kalau di dalam bahasa Arabnya ya, itu barqun itu kilat. Jadi kalau hewan buraq berarti hewan yang secepat kilat. Wonderful, amazing, irrational, gitu ya, tak masuk akal di dalam pemikiran kita. Tapi itu yang kemudian Allah perjalankan, karena Allah perjalankan asra, bukan Muhammad yassara, tapi subhanalladzi, maha suci Allah asra, yang memperjalankan. Jadi Nabi tinggal nebeng aja, jalan. Yang perjalankan Buraq didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditunjukkan betapa kemudian berbagai perilaku tadi untuk kita mengambil ibrahnya. Ya. Dan kalau kita melihat ya secara kronologis sejarah, itulah kenapa kemudian Nabi dihibur oleh Allah pasca Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, sekalipun beliau adalah Nabi, tapi Rasulullah itu manusia, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan oleh kakeknya, pamannya, itu membuat sedih. Lalu Allah hibur itu dengan bahwa engkau adalah Rasulku, engkau utusanku, seakan Allah berbilang begitu, dan aku tampakkan kehidupan-kehidupan yang abadi, wal akhiratu khairu wa abqa. Lalu janganlah aku bersedih, ragu dengan satu dakwah yang disampaikan. Nah, di situ Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi lain. See? Amazing. Nah, pertanyaannya lalu, kenapa kita tak terlalu percaya bahwa Rasulullah pernah diperjalankan sedemikian rupa dan mengabarkan dan Rasul adalah seorang yang luar biasa, tidak mungkin berdusta kan? Nah, disinilah kenapa lalu membincangkan persoalan peradaban Islam itu sesungguhnya meyakinkan diri kita bahwa Islam itu agama yang tak perlu diragukan dengan segala satu piranti-pirantinya ya, di dalamnya Al-Quran juga, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, di surah Al-Baqarah. Bila mana engkau masih ragu terhadap Al-Quran, ya, Quran seakan bilang begitu ya, Rasulullah itu di dalam khitab itu Mbak Wiwi ya, Mbak Vanessa, seakan Allah berbilang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya, Deviani, Eki, kalau engkau masih ragu ya, dengan Quran, terhadap hambaku Muhammad, fa'adu bisurah, datangkan satu surah saja. In kuntum shadiqin, fa'ilam taf'alu, jikalah engkau tak mampu. Lalu Allah jawab langsung sendiri, walang taf'alu, dan pasti tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian dengan neraka ya yang bahan bakarnya ya nas wal hijarah, manusia, bahan bakar, hijarah, batu yang memajarkan ya. Kedalaman neraka itu 70 tahun perjalanan. Kebayang nggak kedalamannya ya, apalagi kemudian naudzubillah ya, dari neraka jahanam itu, seburuk-buruknya neraka yang kemudian dimasukkan orang-orangnya. Di dunia ini sudah tahu, jangan engkau buat maksiat, tetap saja jalan maksiat. Jangan engkau pernah durhaka orang tua, tapi nafsu seringkali ingin membantah terhadap apapun yang didalihkan orang tua. Ya, bahkan engkau berbuat baik terhadap tetangga, terhadap teman, engkau bersabar. Nah, aku loh dinya, saya dihinakan sudah begini, misalnya begitu kan, tak terima. Oh ya kan, misalnya Ananda, ya dirasani nama Fiona. Iya ya, Ananda itu memang orangnya begini-begini, was, kebanyakan ngomong macam-macam. Ya misalnya. Wah, Fiona-nya naik pitam tuh. Apaan? Emang siapa lo, Ananda? Hah? Jarang yang kemudian merefleksikan. Lalu berbilang misalnya Fionanya bilang sama Ananda, Ananda, engkau hinakan aku seperti ini, engkau nyek aku, ya? Aku anda macam, andai kan engkau tahu sebenarnya yang lebih dalam lagi, aku lebih buruk dari yang engkau hinakan itu. Ya, jarang kan? Terus nyek aku. Ya. Ya, nanti Mbak Wiwi misalnya someday nikah dengan suaminya, lalu dikatain sama suaminya, apaan kamu Wiwi? Sarjana psikologi, jangan ramu tuh kamu. Oh, ini macam-macam, apaan nih dari Universitas Islam, tapi nyatanya kamu lu macam-macam itu.
Loh Mas, kok kamu menghina institusi saya? Nggak boleh itu. Kalau kau hinakan saya, kau lebih tahu tentang perilaku saya. Jauh lebih buruk dari yang kau gambarkan itu. Kata-katamu itu belum mampu melukiskan betapa buruknya perilakuku di masa lalu. Terus nyen Mas, orang popo tak tompo. Gitu. Mbak Wiwi maaf ya, paham bahasa Jawa kan ya. Gitu. Nah akhirnya kalau kemudian penerimaan yang semacam itu jauh lebih lebih ini. Tapi seringkali juga boleh membalas sebatas selalu mengingatkan sesungguhnya. Kalau mau di dalam level yang lebih tinggi ya terima. Minimal diam. Ya, kul khairan katakan yang baik atau diam. Jadi wujudkan apa yang kemudian dikatakan di dalam tatanan-tatanan membangun itu adalah mengedukasi. Peradaban sesungguhnya adalah membangun tradisi-tradisi baik in our culture, ya, di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga itu membuat konstruksi-konstruksi kebaikan dan kebajikan. Di situ akan mewujud satu peradaban yang sangat bagus. Oke ya, itu prolog sedikit sambil nunggu teman-teman. Alhamdulillah sudah cukup memenuhi. Kita Bismillah ya, sudah semuanya bergabung insya Allah. Jangan lupa juga absen. Silahkan kelompoknya Mbak Wiwi kalau sudah ready ya, kita mulai diskusi lebih dalam ya tentang tema kita pada kesempatan pagi ini, yakni tentang peradaban Islam ya, Islam dari ad-din atau tamadun, dan nanti pembahasan-pembahasan terutama juga hakikah ya, the essence of Islamic civilization. We also talk about the asas, the principles of Islamic civilizations, asas-asas di dalam peradaban, termasuk tentu nanti de factos ya of Islamic civilizations. Jadi kita akan mendialogkan itu. Saya akan dampingi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di kesempatan ini ya bisa mengelaborasi. Dan saya sangat appreciate sekali dengan kelompok pertama ini, tentu Mbak Wiwi, Mbak Yurdia Wanawati ya, Mbak Vanisha, Mbak Nanda, Mbak Deviani, Kalita, Mbak Siti Nur Aulia, Mbak Eki, Mas Wahyuhana ya, Mbak ya ini ya, Ulfana Sufianti as the first group yang menyuguhkan makalah dan presentasi ini, yang sebelum dielaborasi lebih dalam secara awal saya katakan selamat dan that's very good ya, makalah dan juga PPT silahkan dipresentasikan untuk lengkapi, menyempurnakan ya dalam diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Waktu dan tempat kami berikan ya, Mbak Wiwi. Mohon maaf Pak, untuk share screen-nya belum bisa Pak, belum diatur sama host, sama Bapak. Ya. Yang co-host siapa? Mbak Wiwi ya? Make co-host ya? Iya okay. Boleh Pak, ya boleh Pak. Oke. Nah, sudah. Oh ya Pak, sudah, terima kasih banyak Pak. Oke. Mbak Deviani mungkin bisa mulai share screen. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak, sangat clear. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Vanessa Putri Zulmi sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok 1, yaitu Islam sebagai peradaban. Kemudian saya akan ditemani oleh beberapa rekan saya. Next, ada Wiwi Asih Rahayu,
ada Herdiana Tirulan, ada Ananda Mesya, Deviani Salsabila, Talita Paramesti, Siti Nur Aurelia, Eki Surya, Wahyu Hana, dan Ulfana Sofianti. Next. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Deviani. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Deviani. Baik, terima kasih. Yang pertama ada Islam dari din kata madu. Nah, di dalam Al-Quran, kata adin atau din adalah istilah yang banyak disebutkan. Di dalam bahasa Arab sendiri, adin ini memiliki bentuk masdar atau dasar dari kata kerja yaitu dana yadino, yang memiliki arti sebagai hutang atau memberikan pinjaman. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai taat, pahala, ketentuan, balasan, tekanan, kerajaan, paksaan, undang-undang, pengaturan, perhitungan, hukum, tauhid, siasat, nasihat, ibadah, tunduk, warok, keputusan, dan agama. Sedangkan secara leksikal, kata din ini memiliki asal kata dari kata kerja fi'il dana yadinu yang berarti taat atau merendahkan diri, sehingga kata din sendiri memiliki arti yang begitu luas. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Deviani atas penjelasannya. Next. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Asih Rahayu. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Monggo. Baik, menurut salah satu guru besar atau profesor di Universitas Antarbangsa di Malaysia, yaitu Profesor Naqwib Al-Atas menyebutkan bahwa ada dasar-dasar atau ada adin dibentuk atas 4 makna, yaitu dain yang berarti hutang, Madinah yang berarti kota, dayan yang berarti penguasa atau hakim, dan tamadun yang berarti peradaban. Dain atau keberhutangan memiliki arti bahwa manusia berhutang dan menyerahkan diri kepada Allah atas keberadaannya di dunia ini. Kemudian Madinah yang berarti kota adalah kehidupan di dalam suatu peradaban, kehidupan bermasyarakat yang telah diatur oleh hukum, otoritas, dan keadilan. Kemudian yang ketiga adalah dayan, yaitu penguasa atau hakim, di mana sebuah kota atau Madinah itu dikuasai oleh pemimpin. Kemudian Madana yang berarti membangun kota atau peradaban. Nah, dari kata Madana inilah lahir kata tamadun. Jadi, adin itu dibentuk atas 4 makna dasar. Kemudian dasar itu membentuk suatu tamadun, yaitu peradaban. Jadi, peradaban ini berdiri di atas 4 dasar, yaitu dain, Madinah, dayan, dan madana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu hakikat peradaban Islam. Kata Arab ini juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai budaya Islam. Kebudayaan disebut as-saqafah dalam bahasa Arab. Di Indonesia, juga dalam bahasa Arab, makna dari peradaban yang direvisi dari kata din yaitu al-madaniyah, dikarenakan Islam sejatinya mempunyai satu konsep peradaban yang terkait dengan agamanya, yaitu al-madaniyah atau al-tamadun. Istilah diwan yang artinya buku atau daftar, di mana dalamnya terdapat daftar prajurit serta orang yang dermawan, di mana hal tersebut sebagai wujud dari peradaban. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab mencatat nama-nama prajurit dikarenakan para prajurit banyak meraih prestasi pembebasan Islam di dalamnya. Kondisi politik di masa lalu, orang-orang Arab tidak memiliki sistem pemerintahan yang seperti kita ketahui sekarang. Untuk organisasi politik orang Arab lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok etnis atau model kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku dikenal dengan sebutan syekh. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya,
Ulfana Sofianti, waktu dan layar saya persilahkan. Nextnya bisa dilanjut maksudnya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya hakikat peradaban Islam melanjutkan Vanessa. Dalam sejarah, Islam itu telah memerankan peradabannya dalam bentuk berbagai prestasi dalam bidang hukum atau al-qanun, politik, urbanitas atau al-imarah, ekonomi, cara bermasyarakat, filsafat, teknologi, dan pertanian. Jadi, peradaban Islam itu dapat disimpulkan sebagai satu peradaban spiritual material atau ruhiyah madiyah, idealis realistis atau mitsaliyah wakiyah, kemudian ketuhanan kemanusiaan, rabbaniyah insaniyah, moralitas, urbanitas, akhlakiyah, umroniyah, individual sosial, fardiyah, ijtimaiyah, sehingga inilah peradaban balance dan pertengahan atau al-tawazun wa al-wasatiyah yang dibangun di atasnya satu umat pertengahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eki Surya Pradipta. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada asas peradaban Islam. Yang pertama ada al-ikhlas. Al-ikhlas itu berarti aspek tentang tingginya rasa persaudaraan kemanusiaan antara pendatang baru dan penduduk lokal. Contohnya yaitu ketika Nabi beserta pengikutnya hijrah ke Madinah, maka para lelaki pendatang akan dinikahkan dengan perempuan penduduk lokal Madinah agar dapat terjadi pembauran. Nah, hal ini yang kemudian akan membantu pembauran dan menghilangkan isu pribumi dan pendatang. Lalu yang kedua ada al-musawah. Nah, asas ini merupakan prinsip persamaan yang didasarkan oleh banyak ayat di Al-Quran, salah satunya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Prinsip ini digunakan oleh Islam karena Islam lebih mementingkan prinsip persamaan daripada perbedaan. Contohnya itu ialah kesamaan yang dapat dilihat di antara sesama makhluk hidup biologis, pewaris sejarah peradaban masa lalu, dan masih banyak lagi bentuk persamaannya. Lalu yang ketiga ada al-tasamuh. Nah, al-tasamuh ini berarti kan prinsip toleransi. Asas ini tercantum dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam Al-Quran disebutkan ada agama selain Islam, dan hal ini menggambarkan adanya toleransi dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Lalu yang keempat ada musyawarah. Nah, musyawarah ini artinya demokrasi. Asas ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terbuka dan berani mengemukakan pendapatnya masing-masing. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Lalu yang terakhir ada al-mu'awanah. Nah, asas ini memiliki arti tolong-menolong atau gotong royong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar umatnya untuk senantiasa selalu bergotong royong sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, kelima asas tersebut adalah faktor mengapa peradaban Islam sangat maju dan dapat diterima oleh dunia baik nasional maupun internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Eki atas penjelasannya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herdianawati. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Vanessa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen peradaban Islam, di mana terdapat 3 akumulasi elemen dalam peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun, di mana yang pertama yaitu peradaban Islam tidak terlepas dari kemampuan manusia dalam berpikir, sehingga terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di mana yang mampu menghasilkan teknologi melalui aktivitas dan juga kreativitas manusia dalam berpikir. Untuk yang selanjutnya yaitu kemampuan berorganisasi manusia dalam membentuk pemerintahan yang berupa kekuatan politik dan juga militer yang mereka miliki secara material itu berbeda, namun tetap disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Untuk yang ketiga yaitu adanya terdapat kesanggupan dalam berjuang untuk hidup. Nah, untuk selanjutnya terdapat elemen dalam peradaban Islam yang dimana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya perubahan pola pikir dan juga tingkah laku oleh manusia yang dapat dipahami dari kata hadrah
yang dimana pada penunjukan makna dan juga pemikiran ini dikemukakan oleh adanya pandangan hidup atau ideologi yang ditujukan pada berbagai pemahaman dalam kehidupan. Untuk yang kedua yaitu kehidupan tidak terlepas dari ajaran agama yang dapat kita pahami dari tamadun, di mana tamadun memiliki arti khusus pada bentuk fisik kehidupan yang mencakup dari bentuk-bentuk materi, seperti bentuk patung yang memiliki makna yang diambil dari pandangan hidup. Terus juga adanya bentuk dari sains dan juga industri yang merupakan teknologi dari komputer dan juga pesawat yang tidak dipengaruhi oleh adanya pandangan hidup. Untuk yang ketiga yaitu keilmuan dan juga keterampilan yang dapat dipahami dari sakofah, di mana sakofah ini merupakan menekankan pada aspek keterampilan untuk mencapai sebuah perubahan pada pola pikir dan usaha manusia dalam mendapatkan sebuah materi. Untuk yang keempat, terakhir yaitu adanya keberhasilan dalam berbagai bidang yang dapat dipahami dari Al-Umran, di mana Al-Umran ini merupakan hasil dari keilmuan dan juga keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki dampak pada keramaian sebuah wilayah, baik itu dari manusia yang ada di dalamnya dan juga fisik mereka yang terlihat. Mungkin sekiranya itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Herdiana atas penjelasannya. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Hana Astikasari. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan mengenai peradaban menurut Muhammad Hazim Maki. Yang pertama, hasanah, kemanusiaan yang memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup yang diiringi dengan kenyamanan serta cara untuk bersosialisasi. Yang kedua, manusia memiliki perbedaan dari makhluk hidup lain sehingga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yaitu akal atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berkembangnya eksperimen sejarah manusia mengenai cara bertahan hidup untuk menciptakan serta mengembangkan penemuannya. Yang keempat, saling berdampingan dan berpengaruhnya struktur geografis dengan keadaan geografis. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amanda Mesya. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Vanessa. Di sini ada faktor-faktor peradaban Islam. Ada 6 faktor, 3 diantaranya yaitu yang pertama faktor alam atau lingkungan geografis. Faktor ini itu meliputi tata letak bumi dan iklim. Faktor alam juga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan peradaban. Yang kedua ada faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di dunia yang akan mempengaruhi perkembangan peradaban di masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada faktor pelapisan sosial. Faktor ini terbentuk karena setiap masyarakat yang ada memiliki sikap menghargai hal tertentu dalam bidang kehidupan, sehingga akan menghasilkan peradaban yang berbeda. Sekiranya itu, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nur Aurelia. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Faktor-faktor peradaban Islam selanjutnya terdapat faktor ideologi, di mana faktor ini merupakan suatu gagasan atau tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai pedoman dan pandangan hidup suatu bangsa. Selanjutnya terdapat faktor kepercayaan atau religi, di mana pada faktor ini perbedaan agama antara masyarakat satu dengan lainnya berbeda berdasarkan sistem nilai yang dianut. Selanjutnya terdapat faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada faktor ini manusia terus berusaha mempelajari dan meningkatkan iptek untuk mengetahui dan mendalami kehidupan untuk mengembangkan peradaban. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Aurel. Untuk slide selanjutnya yang terakhir, itu ada faktor kemajuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Talita, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Vanessa. Selanjutnya ada faktor kemajuan. Dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan dibandingkan dengan dunia Barat, yaitu yang dimulai pada masa Khalifah, Al-Mansur, dan Al-Ma'mun.
yang mengalami pergantian pemimpin dari dinasti Abbasiyah dengan merintis usaha sebagai penerjemah karya para cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Para khalifah, terutama Khalifah Harun al-Rasyid, melakukan sebuah upaya yang diteruskan dari kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Berikut upaya penerjemahan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya adanya gerakan sebagai penerjemah bahasa Arab. Nah, hal ini itu dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid, yang kedua pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, dan setelah tahun 300 Hijriah. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode cara berpikir filsuf Yunani. Dan yang terakhir adalah adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Lalu kami sudah mulai membuka untuk sesi tanya jawab, bisa ditulis di kolom chat. Kami tunggu sekiranya sampai kurang lebih 5 menit. Terima kasih.